Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Dayanti Dwi Yasni Putri dengan NIM 2108031202062 dari kelas B mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Akuntansi Transaksi Istisna dan Istisna Paralel. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Definisi akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni atau pembeli dan asani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian istisna paralel, bank juga dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain atau subkontraktor untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini disebut dengan istisna paralel. Kasus transaksi istisna pertama. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter. Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru yang sesuai dengan keinginannya. Setelah melakukan negosiasi dan survei bangunan, pada tanggal 10 Februari 2000 XA ditandatanganilah transaksi istisna untuk bangunan. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunan 150 juta, lama penyelesaian 5 bulan atau paling lambat tanggal 10 Juni. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayarannya setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Kasus transaksi istisna kedua. Untuk membuat bangunan yang sesuai dengan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari 2000 XA, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari atau paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan 3 termin pada saat penyelesaian yaitu 20%, 50% dan 100% kontraktor. Mekanisme pembayarannya yaitu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor bank. Penjurnalan transaksi istisna pertama, ada transaksi biaya pra-akad atau bank sebagai penjual. Pada tanggal 5 Februari 2000 XA, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnalnya yaitu rekening beban pra-akad yang ditangguhkan pada debit sebesar 2 juta. Rekening kas pada kredit sebesar 2 juta. Penjurnalan transaksi istisna yang kedua, ada penandatanganan akad dengan pembeli atau bank sebagai penjual. Transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka pengakuan beban pra-akad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Rekening biaya istisna pada debit sebesar 2 juta, rekening beban pra-akad yang ditangguhkan pada kredit sebesar 2 juta. Penjurnalan transaksi istisna yang ketiga, ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau membuat barang istisna. Yang pertama, ada mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 tahap termin yaitu 20%, 50% dan 100%. Jurnalnya yaitu termin 1, tingkat penyelesaian 20%, tanggal penagihan 1 April, jumlah tagihan 26 juta, tanggal pembayarannya 8 April, jumlah pembayarannya 26 juta. Termin 2, tingkat penyelesaian 50%, tanggal penagihan 15 Mei, jumlah tagihan 39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei, jumlah pembayaran 39 juta. Termin 3, tingkat penyelesaian 100%, jumlah penagihan 25 Juni, jumlah tagihan 65 juta, tanggal pembayaran 2 Juli, jurnal pembayarannya 65 juta. Yang kedua, ada pada tanggal 1 April PT Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta didapat dari 20% dikali 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnalnya yaitu rekening aset istisna dalam penyelesaian pada debit sebesar 26 juta, rekening utang istisna pada kredit sebesar 26 juta. Yang ketiga, ada pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April.
Jurnalnya yaitu rekening utang istisna pada debit sebesar 26 juta, kas rekening nasabah pemasok pada kredit sebesar 26 juta. Yang keempat diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 2000 XA. Tagihan ketiga diterima pada 25 Juni 2000 XA dan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2000 XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 15 bulan 5 2000 XA dengan rekening aset istisna dalam penyelesaian pada debit sebesar 39 juta, utang istisna pada kredit sebesar 39 juta. Tanggal 22 bulan 5 2000 XA dengan rekening utang istisna pembuat barang pada debit sebesar 39 juta, kas atau rekening nasabah pemasok pada kredit sebesar 39 juta. Pada tanggal 25 bulan 6 2000 XA dengan rekening aset istisna dalam penyelesaian pada debit sebesar 65 juta, utang istisna pada kredit sebesar 65 juta. Tanggal 2 bulan 7 2000 XA dengan rekening utang istisna pembuat barang pada debit sebesar 65 juta, kas atau rekening nasabah pemasok pada kredit sebesar 65 juta. Pengakuan pendapatan istisna. Pada istisna paralel terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode akad selesai, pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai. Pengakuan pendapatan di belakang berlaku juga untuk metode persentase penyelesaian, di mana tidak terdapat alasan rasional yang kuat untuk mengukur persentase penyelesaian. Pada metode presentasi penyelesaian, pendapatan diakui sesuai presentasi penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi di mana bank dapat menaksir presentasi penyelesaian barang secara moneter untuk dijadikan nilai harga pokok jual beli. Pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara periodik, yaitu bulanan, triwulan, dan lain-lain, atau pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen presentasi penyelesaian. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka yang pertama bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Perhitungan pendapatan istisna. Dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan presentasi penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna, yaitu pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapatan istisna sama dengan presentasi penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta didapat dari 20% dikali 150 juta. Yang kedua, harga pokok istisna diakui sebesar presentasi penyelesaian akad istisna, maka harga pokok istisna sama dengan pembelian presentasi penyelesaian dikali nilai akad pembelian sama dengan 20% dikali 130 juta didapat total 26 juta. Yang ketiga, keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaiannya. Keuntungan istisna sama dengan presentasi penyelesaian dikali margin keuntungan istisna, yaitu 20% dikali 150 juta dikurangi 130 juta sama dengan 20% dikali 20 juta didapat 4 juta. Dalam jurnal penyelesaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.